anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Asal tak diberi uang untuk membeli narkoba, seorang pemuda nekat membakar rumahnya sendiri. Polisi menangkap 5 tersangka jaringan peredaran sabu-sabu di Payakumbuh. Seorang pemuda yang tenggelam saat menyeberang Sungai Batang Ombilin ditemukan meninggal dunia. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah permanen di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, pada Senin dini hari. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah anak pemilik rumah yang bernama Reza, yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli sabu-sabu. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya. Hal itu diketahui setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Orang tua pelaku sendiri memilih mengungsi ke rumah keluarganya karena tak tahan dengan kelakuan pelaku yang selalu mengamuk jika tak diberi uang untuk membeli sabu-sabu. Usai peristiwa itu, warga beramai-ramai menangkap pelaku dan mengirimnya ke Rumah Sakit Jiwa di Gadut, pinggiran Kota Padang, untuk menjalani rehabilitasi. Pelaku ini kan kebetulan rumah tangganya bermasalah, jadi dia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Kebetulan dia pemakai narkoba, jenis sabu. Jadi dia pakai sabu, bawanya emosi ke orang tuanya karena tidak dipeduli. Dia sendiri di rumah, orang tuanya memang sudah diungsikan ke rumah saudaranya karena tidak tahan. Dia ngamuk-ngamuk, pecah-pecah barang, piring, gelas, semuanya itu udah terbakar. Jelas setelah dia ngamuk-ngamuk, semua terbakar. Awalnya tersangka ini, karena tersangka ini, pas dia tidur, main slot, judi online, dia merokok, lalu rokoknya itu dilemparnya tempat pakaian, lalu dia keluar, api sudah naik, dia menggunakan adik sebagai RT. Nah, setelah itu rumah ini dia sudah mensumsi narkoba. Polisi sendiri menyerahkan kepada pihak keluarga apakah akan diproses hukum setelah proses rehabilitasi terhadap pelaku selesai. Yang pasti, perbuatan membakar rumah adalah suatu tindak pidana. Alfi melaporkan dari Padang. Kebakaran hebat melanda 7 ruko di Simpang 4 Pulau Punjung, Darmasraya pada Rabu pagi. Dalam peristiwa ini, tidak satupun barang milik korban yang bisa diselamatkan. Kebakaran tersebut diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sehingga membuat percikan api yang besar, yang kemudian menjalar ke ruko yang kebanyakan berlantai 2 di sebelahnya. Menurut saksi mata, peristiwa kebakaran ini berlangsung sangat cepat. Api membesar dan melalap rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Besarnya kobaran api merembet ke bangunan ruko yang terletak di sebelahnya. Apinya udah besar, udah nyampe ke tempat kita kan. Cuman tempat kita tengok tadi asapnya udah membumbung tinggi. Cuman kita berani aja masuk mengambil barang yang penting kan. Dan setelah kita buka pintu semuanya, pemadam udah cepat datang. Keadaan sudah normal. Apinya berasal dari pertengahan dari barang harian sama makanan sabana. Jadi kita tergesa-gesa, jadi kan ternyata ini udah habis depan semuanya. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Darmasraya bahu-membahu dengan warga sekitar
untuk memadamkan api. Kebakaran di Simpang 40 Kunjung yang informasi dapat dari anggota Satpol PP kepada kita dan sudah sampaikan kepada anggota Damkar langsung meluncur. Ini memperkirakan karena korsleting listrik arus pendek yang terjadi pada rumah dan ruko. Setelah berjibaku selama lebih kurang 2 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api dan secara perlahan memadamkannya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Namun pemilik mengalami kerugian miliaran rupiah karena tak satu pun barang, peralatan, dan perabotan rumah tangga yang berhasil diselamatkan. Polisi dari Polres Darmasraya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Dalam catatan Berita Padang, kebakaran ini merupakan kebakaran terbesar di Darmasraya dalam 5 tahun terakhir. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Jalan provinsi yang berada di Kampung Singkulan Lambuang Buki, Nagari, Kotonan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, ambles akibat hantaman arus Sungai Batang Surantih yang meluap. Kejadian ini diketahui warga pada Senin pagi saat akan melalui jalan tersebut. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur pesisir selatan sejak Minggu malam mengakibatkan debit air Batang Surantih meningkat dengan arus yang deras dan menghantam badan jalan. Jalan ini menghubungkan 3 nagari dan merupakan jalan utama untuk akses bagi masyarakat Langgai, baik menuju Pasar Surantih maupun untuk kebutuhan perekonomian membawa hasil pertanian. Meski masih ada jalan alternatif yang lain, namun aksesnya terbatas dan hanya bisa dilewati kendaraan roda 4. Sementara untuk membawa hasil pertanian warga, seperti getah gambir, biasanya diangkut menggunakan truk, kini tak bisa lagi. Getah gambir ini merupakan produk andalan pesisir selatan yang diekspor ke India. Jalan ini baru selesai diaspal pada tahun 2018 lalu. Namun selama 2 tahun terakhir, terjadi keretakan di badan jalan akibat dihantam arus sungai terus-menerus. Kejadiannya malam hari tadi terjadi curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan jalan kami terputus akses menuju 2 nagari yang ada di dalam lagi. Jadi kami berharap kepada pemerintahan provinsi karena jalan ini merupakan ruas jalan provinsi, kami berharap kepada pemerintah provinsi agar dapat sesegera mungkin menanggapi akses kami menuju 2 nagari. Pemerintahan Nagari telah sering melaporkan hal ini kepada pemerintah kabupaten. Namun sampai sekarang belum ada upaya perbaikannya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Tabui Pasa dan Tabui Subarang kembali melakukan rangkaian pesta budaya Tabui menjelang puncak perayaannya pada hari Minggu mendatang. Selasa petang, arak-arakan mewarnai jalan utama di Pariaman yang dilaksanakan oleh anak Tabui, Ninik Mama, dan orang tua Tabui dan diiringi musik gandang tasa. Kali ini kegiatannya adalah mambiak batang pisang di tempat yang sudah ditentukan. Petugas yang memotong batang pisang menggunakan busana pendekar silat di lahan yang telah diberi batas dengan kain putih. Rangkaian ini menceritakan peperangan cucu Nabi Muhammad, Hussein, yang meninggal di Perang Karbala, Irak. Pedang jenawi yang tajam digunakan untuk memancung batang pisang, diibaratkan dengan pedang yang digunakan Hussein saat perang melawan tentara Yazid. Itu dari dulu sampai sekarang itu memperingati kematian Hussein itu di Padang Karbala. Ya, kan ketajaman pedangnya si Hussein itu. Jadi begitu tajamnya pedang Hussein itu sampai jari tangan sampai liriannya sampai putih Hussein kok. Pada malam harinya, Simpang Tabui yang diibaratkan sebagai Perang Karbala, tempat terjadi perselisihan anak Tabui Pasa dan Subarang yang biasanya diwarnai kericuhan. Namun kericuhan ini kemudian bisa didamaikan oleh nenek mama masing-masing. Setelah itu,
Kedua kubu kembali bersatu. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.